warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Sahiba al-fadilah Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal matta'anallahu bituli umurihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Kiai Haji Muhammad Akrim Mariyat hafizahullah wa ra'ah wa saddada khutah. Asatidah al-kiram al-asatidah al-kiram ahibbai wa a'azzai fillah. Tashilan li wa tafhiman lakum sa'atakallamu bil lughatil Indonesia. Memang cantik kain katun, pergi kondangan makannya lahap. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Paris Harahap. Ustadz Fakhrul Razi itu pernah ceramah di depan artis-artis, berapi-api, menyala abangku. Ustadz Luqmanul Hakim ceramah di depan pengusaha-pengusaha, menghantam mereka yang gila branded itu. Dia habisi seperti Mike Tyson menghabisi Holyfield. 2 kali pukul tumbang. Tapi begitu mereka kembali ke Gontor, menangis. Jadi waktu mereka menangis tadi, saya berpikir, Ustadz Luqmanul Hakim tajribi 4 tahun di Gontor, Ustadz Fakhrul Razi taman SD 6 tahun di Gontor, menangis. Apalagi aku? Apa yang mau aku sampaikan? Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Ahmad Sahal. Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Zainuddin Fanani. Saya bacakan Al-Fatihah sekali ke Kiai Haji Imam Zarkash. Langsung diijabah Allah. Apa yang terjadi? Berubah susunan acara. Masih tertulis di smartbook bahwa yang ketiga itu saya. Kalau saya lah yang maju tadi, menangis juga lah saya. Tapi begitulah indahnya rencana Allah, lebih indah dari rencana panitia. Maju Ustadz Das'ad Latif, selesai semua dibuatnya. Memang kalau kita ceramah di rumah kita sendiri memang nggak bisa. Gak bisa. Makanya Ustadz Fakhrul Razi, Ustadz Luqmanul Hakim kembali ke rumah, mereka bisa ngomong itu aja udah alhamdulillah. Apalagi saya. Maka mudah-mudahan apa yang mau saya sampaikan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Das'ad Latif dari Makassar, Sulawesi. Ustadz Luqmanul Hakim dari Kalimantan. Ustadz Abdul Somad dari Sumatera. 3 pulau ini tidak pernah bersatu dalam sejarah. Malam ini Gontor perekat umat. Itu masih koma. Kalau mau dilanjutkan, Gontor perekat umat wal ummahat. Dari Pekanbaru ke Jakarta. Perjalanan saya bukan pantun. Dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 30 menit. Sampai di Jakarta nunggu pesawat jam 12.15 malam baru boarding. Naik pesawat menuju Sorong. Pejam mata, buka lagi, belum sampai juga. Pejam lagi, buka lagi, disangka bidadari, rupanya pramugari. Sholat subuh di pesawat, sampai jam 6 pagi di Sorong, turun. Naik pesawat lagi pada hari berikutnya. Datang hari pertama, pulang, cuaca tidak mendukung. Hari berikutnya naik pesawat,
baru kami sampai ke Kaimana. Sampai di Kaimana diperkenalkan oleh Pak Bupati Ustadz Abdul Somad, ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat. Beliau adalah alumni Gontor tahun 1985. Jadi kalau ada yang bertanya ke saya, Ustadz dari Papua? Iya. Ada alumni Gontor di sana? Pertanyaannya salah. Pertanyaan yang benar adalah di mana yang tidak ada alumni Gontor? Ini belum izin ngopinya. Sudah diribah. Pergi ke Kairo. Terus kemana? KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ketemu alumni Gontor, Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Muhammad Fakhir. Bapak Abdurrahman Fakhir. Pergi ke kantor Kementerian Agama yang gedungnya tinggi di depan Masjid Istiqlal, yang megah, yang hebat. Pergi sekali ke sana akan ketemu dengan Bapak Maftuh Basyuni. Datang lagi sekali lagi ke sana, ketemu lagi dengan Bapak Lukman Hakim Saifuddin. 2 kali datang, 2 kali ketemu alumni Gontor. Pergi ke PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Datang sekali ke sana, orang akan bertemu dengan Kiai Haji Idham Khalid. Ketemu lagi ke sana, akan berjumpa dengan Romo Kiai Haji Hashim Muzadi, alumni Darussalam Gontor Ponorogo. Pergi ke kantor Muhammadiyah, akan ketemu dengan Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin. Artinya apa? Berdiri di atas semua golongan. Li jami'it tawaif wa li maslahatil ummah. Inilah yang diperlukan Indonesia yang sedang tercabik-cabik hari ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada non-muslim yang mengomentari video saya. Pas saya tanya dia, "Abang, video yang mana yang abang lihat?" Saya khawatirnya seperti yang dikatakan Ustadz Das'ad tadi, mau dilihat takut dosa, mau tidak dilihat barang bagus. Soalnya video itu saya simpan juga Ustadz Das'ad. Kata dia, video yang Ustadz mengatakan berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan, tentang bangun pagi. Berapa banyak orang bisa kuliah S1, S2, S3? Berapa banyak orang skor TOEFL, Test of English Foreign Language? Berapa banyak orang berprestasi? Tapi kalau untuk bangun pagi susah, payah. Di sini anak bapak, anak ibu diajar bangun subuh. Tidak ada yang tidak bangun subuh di Darussalam Gontor Ponorogo. Ini makanya kalau ada suami ibu yang payah bangun subuh, kirim ke sini. Biar diletakkan telinganya dekat lonceng itu. Bangun subuh ini bukan. Tadi saya coba browsing di internet, manfaat bangun pagi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, ususnya sehat karena dia sarapan, sehingga tidak sempat kelaparan, tidak sempat asam lambungnya keluar, tapi tidak ada makanan. 2, jantungnya, hatinya tenang, maka moodnya hari itu sehat. Jangan sampai dia bad
Mood. Mulutnya sehat. Kenapa? Karena tidak kering, ada makanan, ada minuman. Matanya sehat karena tidurnya teratur. Kalau tidur pagi sampai siang, payah tidur malam, susah tidur malam. Padahal tidur yang paling berkualitas adalah tidur malam, paginya melek, itu yang paling bagus. Yang kelima, otaknya cerdas, bangun pagi. Yang nulis itu bukan website Islam. Di mana Ustadz baca? www Rumah Sakit Siloam. Orang non muslim yang menulis. Tapi ajaran bangun pagi itu ajaran kita. Disinilah anak bapak ibu dibangunkan pagi. Semua berawal dari bangun pagi. Tunjukkan lembaga, mau universitas, mau sekolah hebat yang membangunkan anak-anaknya. Saya sudah nanya pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu, iya, gimana bangun pagi? Alhamdulillah Pak Ustadz, membangunkan anaknya mudah, bapaknya yang susah. Jadi semua berawal dari bangun pagi. Anak Anda sulit bangun pagi, daftarkan segera. Ingat, sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Darussalam Gontor Ponorogo tidak mencari murid karena yang tereliminasi saja ribuan orang. Tapi anak-anak kita perlu diselamatkan. Dari apa? Nggak usah dulu cerita masalah lapar. Lapar nggak usah dipikirkan, ada MBG. Tapi masalah bangun pagi ini, Ustadz Somad, mohon maaf ya, awalnya saya mau buat acara ini, kata Bapak Kabak Kesra, kita sebetulnya mau buat acara pagi Pak Ustadz. Terus kenapa kita buat zuhur? Mohon maaf Pak Ustadz, Pak Bupati payah bangun pagi. Bupati payah bangun pagi. Ustadz nggak boleh ngomong begitu, kan nggak disebut namanya. Menjaga kode etik jurnalistik. Kalau mau ngetes, lihat bangun pagi. Ibu kalau mau cari menantu, lihat bangun pagi. Bapak kalau mau cari menantu, lihat bangun pagi. Bagaimana kami bisa tahu dia bangun pagi Pak Ustadz? Lihat ijazahnya. Kalau Darussalam Ponorogo, lulus. Semua berawal dari bangun pagi. Bangun kesiangan, enggak sarapan, terlambat kereta, masuk kantor terlambat, bermasalah dengan atasan, semua seperti efek domino, bad mood dan seterusnya. Kalau sudah paginya nggak enak, itu sampai siang, sampai sore, sampai malam sudah nggak enak semua. Tapi kalau bangun pagi, terdengar suara dari menara, Masya Allah, ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa. Di beberapa masjid saya pernah juga dengar begitu, acara ceramah di hotel. Begitu saya masuk ke masjid, saya lihat flash disk. Tapi di Darussalam Gontor Ponorogo, waktu saya pernah menginap, saya masuk, saya lihat manusia, orang offline. Sekarang banyak, bukan lagi, makanya banyak yang masuk surga itu nanti flash disk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah selamat dari bangun pagi, mulailah masuk ke dalam kelas. Anak kamu di mana? SMP Plus. Mantap. Anak kamu di mana? Islamic Boarding School. Masya Allah. Anak kamu di mana? Ya karena nggak lulus kemarin di negeri, ya terpaksalah masuk pondok. Menyepelekan pondok. Padahal kalau di SMP, di SMA, 5 pelajaran itu sudah cukup untuk dapat ijazah nasional. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Selesai. Tapi di Darussalam Gontor Ponorogo, Nahu, Sorof, Balaghah, Ma'ani, Bayan, Mantik, Tafsir, Ulumul Quran, Tajwid, Hadis, Mustalah Hadis, Rijalul Hadis, Mukhtaliful Hadis, bahasa Inggris, grammar, conversation,
menghafal vocabularies. Belum lagi nanti fisika, tetap ada kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Enggak cukup 5 jari untuk menghitung pelajaran. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, ya anak ini daya tangkapnya agak kurang Pak Ustadz, jadi masuk pondok aja. Anakmu yang agak kurang-kurang kau masukkan ke pondok, 2 kemungkinan. Kalau nggak gila, mati. Kau cari anakmu yang tercerdas, kau cari anakmu yang terpintar, itu yang kau masukkan. Dia akan menjadi Dr. Fakhrul Razi. Dia akan menjadi Ustaz Luqmanul Hakim. 600.000 anak penghafal Quran bisa makan selama 14 tahun sudah dari beras yang dia kumpulkan. Maka Kiai Hasan mengenal beliau, Luqman yang mana? Luqman beras. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak pesantren kalau dia dapat beasiswa dari Al-Azhar Kairo, biasa. Lulus di Ummul Qura Mekah, biasa. Tapi sahabat saya S2-nya di Jerman, Inggris, S3-nya di Australia. Tamat mana dia Pak Ustadz? Tamat dari Darussalam Gontor Ponorogo. Sekarang mengajar